Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kali kita mendengar, kenapa ya banyak wanita yang masuk ke dalam neraka Allah? Ada apa dengan mereka? Mari kita simak sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasul, "Aku melihat ke dalam syurga, maka kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penduduknya adalah wanita." Imam Qurtubi ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, penyebab banyaknya kaum wanita yang masuk ke neraka adalah karena hawa nafsu yang mendominasi mereka, kecondongan mereka pada kesenangan-kesenangan duniawi dan berpaling daripada akhirat. Para wanita mudah tertipu oleh kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah dalam beramal saleh. Begitulah teman-teman sekalian, maka kita harus tahu sifat wanita seperti apa yang menjadi calon penghuni neraka agar kita tidak menjadi salah satu di antara penghuni neraka tersebut. Ternyata dijelaskan ada beberapa sifat yang pada akhirnya menghantarkan banyak wanita menuju ke neraka Allah. Sifat yang pertama adalah seorang wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Dalam sebuah hadis disebutkan pada saat Rasulullah SAW keluar saat sholat Idul Adha atau Idul Fitri, dan pada saat itu Rasulullah SAW melewati para wanita. Rasulullah bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sodakoh karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan wanita." Maka para wanita pun berkata dan juga sekaligus bertanya kepada Rasul, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Maka Rasul pun menjawab, "Karena para wanita sering mengumpat dan mengingkari kebaikan-kebaikan suami." Terkadang teman-teman sekalian, bagi kita yang sudah berumah tangga, pada saat suami kita berbuat satu kesalahan, kita rasa tidak ada kebaikan sama sekali yang ada pada dirinya. Ibarat karena satu kesalahan semua kebaikan menjadi sirna. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW mengingkari kebaikan suami. Padahal bisa saja kita berkonsentrasi dengan kebaikannya yang banyak. Suami ada buat salah, kita minta kepada Allah hati yang lapang untuk mampu memaafkannya, sebagaimana kita juga manusia dan istri yang pernah berbuat salah dengan suami kita. Tapi kebanyakan orang-orang di luar sana, suami berbuat salah satu, seakan-akan semuanya buruk, tidak ada kebaikan sama sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan demikian teman-teman sekalian, yang menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tadi Rasul juga menyebutkan gemar mengumpat. Kadang-kadang kita ini teman-teman sekalian gemar sekali mengobrol yang tidak ada manfaatnya, bergosip, atau seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, atau ada di antara kita yang pada akhirnya masuk kepada adu domba. Ini juga yang menyebabkan banyak wanita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sifat apa lagi? Sifat wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau syurga. Teman-teman sekalian, sebetulnya jika kita memahami hadis ini, maka seorang muslimah pasti berhati-hati agar ucapannya tidak mendahului perasaannya. Berikutnya Rasulullah SAW juga ingatkan kepada kita ada jenis perempuan-perempuan yang banyak masuk ke dalam neraka Allah. Bahkan sama sekali dia tidak bisa cium bau syurga. Padahal bau syurga itu sangat wangi, bisa tercium dari jarak sekian. Baik, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah ingatkan, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang dengannya ia memukuli orang atau orang yang sangat zalim. Kedua, hati-hati, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong kepada kemaksiatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak bisa masuk syurga dan tidak bisa cium bau syurga. Padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini, begitu kata Rasulullah.
Begitulah teman-teman sekalian, jadi ternyata ada banyak sekali hal-hal yang membawa banyak wanita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antara tadi yang sudah kita sebutkan, wanita yang mendapatkan nikmat namun enggan bersyukur kepada Allah, wanita yang memakai pakaian tipis sehingga menampakkan bentuk tubuhnya atau menampakkan warna kulitnya, dan wanita-wanita yang tidak bisa menjaga lisannya. Insya Allah kita tidak termasuk dari wanita-wanita tersebut. Kita adalah wanita-wanita yang fastabiqul khairat, yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita bisa sungguh-sungguh berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat saja bahwa Rasulullah ingatkan umatnya Rasulullah umurnya sekitar 60-70 tahun saja. Dan tidak banyak juga yang sampai umurnya sampai umur 60-70 tahun teman-teman sekalian. Kalau kita senantiasa ingat bahwa umur kita mungkin tidak panjang atau umur kita mungkin tidak lama, maka kita akan bersungguh-sungguh untuk berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Analoginya adalah misalnya ada seorang dokter yang mengatakan, "Wahai fulanah, umur Anda tinggal 3 jam atau 4 jam lagi. Mungkinkah kita akan menyibukkan diri dengan dendam, marah, mengumpat, menjelek-jelekan orang lain atau melakukan maksiat-maksiat lainnya? Tidak mungkin. Waktu 3-4 jam itu pasti kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal salih supaya kita dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala." Maka begitulah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Ansor, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai?" Maka Rasul ingatkan, orang yang paling pandai itu adalah mereka yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kalau kita insya Allah senantiasa ingat mati, maka kita pasti akan terus berbuat baik setiap detiknya, supaya kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, supaya kita tidak termasuk dalam yang dikatakan Rasul sebagai wanita yang banyak masuk ke neraka. Tidak. Kita mau masuk ke dalam syurganya Allah, insya Allah. Semangat terus teman-teman semua dalam beramal saleh. Waktu kita tidak banyak, dan semoga semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.